Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saat ini sedang menjalani saum di akhir-akhir Ramadan, tentu saja kita bersyukur sampai saat ini kita masih memberikan kesempatan, kekuatan, sehingga kita bersama-sama bisa meraih keberkahan pada akhir bulan Ramadan ini. Dan kita akan menghadapi esok atau lusa boboran. Boboran ya, di Sunda itu boboran, Idul Fitri. Kenapa kita harus bersyukur? Mungkin ada beberapa teman kita yang tidak bisa ikut puasa tapi tidak bisa ikut lebaran karena sakit ataupun lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti Ramadan ini karena memang sebelumnya sudah tiada. Oleh sebab itu rasa syukur ini tentu saja kita akan ekspresikan nanti dengan takbir, tahlil ya. Bagaimana membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kebaikan bagi kita. Teman-teman, saya ingin membicarakan sedikit tentang bagaimana Himpaudi dengan kajian dari sisi spiritual. Karena Himpaudi itu adalah organisasi ya yang menyatukan bagaimana para pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu wadah yang nanti akan memberikan banyak kebaikan bagi semuanya. Dasarnya bisa jadi adalah seperti yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa kita itu berbangsa-bangsa, berbeda-beda tempat dan lain sebagainya, dan Allah memberikan kesempatan untuk saling mengenal, dan orang yang terbaik daripada itu semua ketika dalam satu komunitas itu adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang telah digembleng selama bulan Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Teman-teman, di Himpaudi itu atau di organisasi, maka ada 3 hal yang sangat penting. Saya sudah catat dari kajian spiritual ya, dari kajian keilmuan Islam, bahwa Himpaudi ada 3 bagian yang terpenting. Yang satu adalah yang berkaitan dengan ubudiyah. Ubudiyah artinya adalah pengabdian diri kepada Allah. Jadi apapun yang menjadikan kesibukan di organisasi adalah sebagai bentuk ibadah, pengabdian kepada Allah, sehingga Allah ridho terhadap kita. Karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh Himpaudi yang berkaitan bagaimana kita peka terhadap anggota khususnya, dan umumnya kita lebih mengenal berbagai banyak hal yang ada di sekitar kita karena kita berorganisasi, kita berada dalam lingkungan keorganisasian. Selain ubudiyah, sebagai pengabdian di Himpaudi itu adalah masuliyah. Masuliyah itu waspada ya. Waspada dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Waspada dan harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan dalam organisasi. Karena ini adalah sekumpulan orang, maka tentu saja harus dipertanggungjawabkan, baik dalam urusan dengan ubudiyah dengan Allah, bagaimana bertanggung jawab pada Allah, tapi juga bagaimana bertanggung jawab pada anggota. Makanya tetap kita harus keseruan dalam organisasi adalah keseruan dalam penuh tanggung jawab. Mungkin bisa dipahami dari sisi yang lain. Yang kedua, yang satu kan tadi ubudiyah ya. Yang kedua masuliyah, dan yang ketiga adalah itkon. Itkon itu adalah bagaimana bekerja optimal ya, atau penghidmatan sukses cemerlang gitu, penghidmatan sukses cemerlang. Jadi memang saya pikir ini sangat penting bagaimana yang pertama kita adalah ridho sebagai penghambaan atau ibadah kepada Allah. Yang kedua kita juga harus waspada dan bertanggung jawab baik vertikal maupun horizontal. Dan juga itkon adalah bagaimana kita memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa berkhidmat menjadi pribadi yang
organisasi yang kreatif gitu. Artinya yang maksimal dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian apapun. Kita berjawab untuk itu. Oleh sebab itu, kesemuanya itu dapat dirangkum dari kata bahwa ketika kita aktif dalam organisasi, maka intinya adalah kita sedang pengabdian kepada Allah supaya Allah memberikan keridhoannya pada kita. Kalau Allah sudah ridho, maka semuanya akan sangat mudah. Ketika Allah sudah ridho, maka rezeki kita akan sangat mudah. Ketika Allah ridho, maka kesehatan kita akan maksimal. Ketika Allah ridho, maka apapun yang terjadi pada kita, baik senang maupun pahit, kita dapat menikmatinya dengan cara yang terindah. Karena Allah sudah ridho sama kita. Karena Allah sudah ridho sama kita. Makanya Aridwan itu, ya, Kang Arid itu artinya itu ridho, ya, ridho. Allah itu ridho kepada kita semua, sehingga Allah akan leluasa dan temang-mang memberikan berbagai kebaikan pada kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita akan mencari keridhoan itu? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bagaimana kita merawat kesucian. Kesucian apa? Terutama akidah, ya. Akidah atau tauhid, atau bagaimana dengan keimanan, ya. Karena tidak jarang, ya, ketika kita melewati jalan tertentu, itu motornya nggak gibeg gitu, ya, ke arah warteg itu nggak gibeg gitu. Jadi akidahnya ya nggak gibeg. Tentu saja bukan hanya urusan dengan puasa dan warteg, tapi bagaimana nafsu kita pada saat kegiatan-kegiatan keorganisasian itu sangat luar biasa, kita ditantang dan diuji, ya. Beneran. Makanya bagaimana kita bersabar pada saat itu, yang penting bukan bagaimana melihat pribadi itu apa sukses atau tidak, tapi bagaimana organisasi itu sukses atau tidak. Nah, jadi ketika ada goncangan yang terdasar dalam organisasi dan merasa bahwa misalnya bahwa saya tidak terlalu penting dalam itu, tapi yang penting itu bagaimana organisasi itu berkembang dengan baik. Makanya ada kesadaran seperti itu, maka kita akan merasa bahwa memang dasar itu semua adalah keimanan kita bahwa organisasi itu adalah penghambaan kepada Allah. Bagaimana seorang penghambaan kepada Allah di organisasi melakukan hal-hal yang menjadi kita menjadi ribet gitu, menjadi banyak masalah, menjadi konflik-konflik. Itu kan tidak mungkin. Wong semua sudah sepakat bahwa kita semua berada organisasi itu untuk pengabdian, maka selalu indah. Mengalah ya mengalah, nggak apa-apa. Secara pribadi mengalah, tapi organisasi tetap berlangsung dengan baik, ya. Senang dan tidak senang juga ukurannya sudah lain lagi. Bukan senang dan tidak senang secara pribadi, tapi bagaimana Allah senang nggak, Allah ridho nggak. Sekali lagi bahwa menjaga keajegan dan merawatan kesucian itu kita belajar di antaranya adalah medianya belajar di organisasi, karena kita banyak berhubungan dengan orang lain. Kalau ibadah sendiri itu sangat mudah, ibadah sendiri itu, ya, kita tahajud, kita sholat tepat waktu, itu pribadi-pribadi itu kita zakat itu biasa. Tapi bagaimana kesemua itu menjadi kecerdasan, kesolehan sosial, dan itu teruji dalam organisasi, ya, karena kita banyak orang. Yang kedua, menjadi penolong agama Allah. Ya, program-programnya yang ini gini keren-keren lah, ya. Ini yang kalau nggak salah ke 3 tahun ini, ya, Ramadan itu kan berarti ini bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai keislaman itu ada dalam organisasi. Bagaimana setiap daerah menampilkan kreativitasnya. Pasti diawali dengan doa, pasti anak-anak melakukan kebaikan, itu kan keren. Ya, secara tidak langsung menolong agama Allah. Apa tujuannya? Ridho dari Allah. Oke. Yang ketiga, bersungguh-sungguh, ya. Ini sangat penting, ya, kalau kita berpikir apapun yang kita lakukan bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh jadi nih 3 tahun, mudah-mudahan tidak berakhir, ya, ketika siapapun pengurusnya, Lofi Ramadan itu berlanjut dengan baik, karena ya kita didasari oleh bagaimana menolong agama Allah dengan penuh keikhlasan, ya. Dan profesional, sungguh-sungguh jadi gitu kan. Banyak orang yang omdo kan. Nah, sekarang bukan omdo doang, bukan omong doang, tapi bagaimana jadi produk yang memang bermakna bagi kita semua. Dan yang terakhir adalah memang yang paling sulit saya sampaikan adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu, ya. Ini di organisasi memang, ya, begitulah, ada
yang baik, ada juga yang menantang untuk kita bersabar, ada juga perilaku-perilaku yang memang kita harus berlapang dada untuk menerima semuanya. Saya yakin teman-teman ini yakin sudah tahu tentang bagaimana memelihara hawa nafsu ya. Hawa nafsu keorganisasian itu ada yang positif mungkin ya, hawa nafsu untuk bagaimana membesarkan organisasi ya. Tapi tentu yang kita bicarakan adalah bagaimana hawa nafsu yang negatif yang membuat di organisasi itu bukan menjadi kita tentram dan nyaman dan menjadikan bentuk penghambaan kepada Allah, tapi bagaimana itu terjadi sebaliknya. Makanya hati-hati teman-teman, nanti ada beberapa saat lagi ada pengurusan baru. Mudah-mudahan hal ini menjadikan satu renungan bagaimana kegiatan itu, bagaimana hanya pengabdian kepada Allah. Senang dan tidak senang, suka dan tidak suka bukan diukur oleh pribadi kalau dalam organisasi, tapi bagaimana organisasi secara keseluruhan. Bukan menghambakan organisasinya, bukan, tapi ini peluang untuk berbuat banyak kebaikan, terutama adalah menolong agama Allah ya. Bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai agama pada anak-anak yang akhirnya ke depannya anak-anak itu akan menjadikan investasi yang terbesar, karena bukan hanya cerdas saja, tapi dia memiliki keimanan, memiliki ketangguhan, memiliki kreativitas yang tinggi, dan pada akhirnya bangsa ini akan semakin baik. Agama ini akan semakin baik karena bukan hanya kita bicarakan, tapi diaktualisasikan dalam kecerdasan sosial. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam takjim kepada semua pengurus Himpaudi dan teman-teman yang lain di daerah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.